Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 196 Ginseng Merah. Lydia Wang merasa ada yang tidak beres lalu tiba-tiba berkata, "Jangan bilang ini palsu." Thomas Kin berkata, "Tentu saja tidak. Dia adalah dokter ajaib, tidak dapat membedakan ginseng asli atau palsu." Lydia Wang terlihat bingung, memegang ginseng dan menatap Thomas Kin dengan tatapan mata yang sedikit buruk. "Ginseng ini ingin kamu berikan ke siapa?" "Ini untuk Melissa." "Oke, aku sudah tahu, kembalilah dan aku bisa memberikannya." Thomas Kin mengangguk dan langsung pergi. Dia tidak peduli dengan ginseng. Jika Lydia Wang benar-benar menginginkannya, maka berikan padanya. Lagi pula memberikan kepadanya atau Melissa semua tetap sama. Setelah Thomas Kin pergi, Melissa Zhu yang mendengar suara keluar rumah. Dia terpana melihat ginseng di tangan Lydia Wang. "Bu, dari mana kamu dapat ginseng?" Lydia Wang mendengus dingin. Dari mana anak laki-laki bernama Kin itu berasal? Dia membawa satu lagi. Apa ginseng jenis ini ada banyak? Melissa Zhu menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak mengerti, tapi seharusnya tidak ada banyak ginseng berusia 100 tahun. Lydia Wang mengerutkan kening dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ginseng itu palsu? Tidak masalah jika ginseng ini palsu, yang dikhawatirkan bahwa ginseng yang dikirim itu palsu. Memikirkan hal ini, Lydia Wang berkeringat dingin dan berkata dengan cepat, "Nak, aku akan keluar sebentar." Dengan tergesa-gesa, Lydia Wang keluar membawa ginseng, naik taksi dan sampai ke jalan tabib. Dia mencari dokter yang paling terkenal, Stanley Lee. "Dokter, aku memiliki ginseng, coba kamu lihat ini palsu atau asli." Stanley Lee mengerutkan kening. "Bu, ini rumah sakit, bukan laboratorium." Lydia Wang mengambil 1.000 yuan dari sakunya dan menaruhnya di meja kerja Stanley Lee. "Tabib Lee, merepotkanmu." Melihat uang itu, wajah Stanley Lee sedikit melembut. "Baiklah, aku akan memeriksanya untukmu." Dengan itu, Stanley Lee mengambil ginseng itu, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu melihatnya dengan kaca pembesar. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk. "Nyonya, ginseng ini adalah ginseng merah produk khusus Gunung Qixia dan juga ginseng ini berumur 100 tahun, harganya pasti sangat tinggi." Stanley Lee juga sedikit kagum, wanita di depannya luar biasa, berpakaian dan berdandan dengan elegan, tidaklah mengherankan dirinya membawa ginseng seperti itu. Lydia Wang mengerutkan kening dan bertanya lagi, "Apakah ada banyak ginseng seperti ini?" Stanley Lee tertawa. "Nyonya, apakah Anda bercanda? Jika itu ginseng dari Gunung Changbai maka itu masih ada beberapa, tapi ini berasal dari Gunung Qixia, daya produksinya rendah, beberapa tahun terakhir ini hampir tidak ada, aku bisa menjamin ginseng ini hanya ada satu di dunia." "Apa?" Lydia Wang sangat marah. "Hanya ada satu. Bukankah itu berarti bahwa ginseng yang diberikan kepada Direktur Suan Company sebelumnya adalah palsu?" Wajah Lydia Wang tiba-tiba berubah menjadi buruk. Thomas Kin ini begitu menjijikan, ternyata dia memberikan ginseng palsu padanya. Apa yang harus dilakukan? Tak heran jika direktur tak kunjung memberikan balasan setelah sekian lama menerima ginseng. Julia Wang juga tidak mengatakan apa-apa, ternyata ginseng itu palsu. Dia tidak mengerti, secara alami itu takkan bisa terlihat langsung. Tapi direktur perusahaan itu orang seperti apa, dia pasti bisa melihat keasliannya. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dengan ginseng, Lydia Wang keluar dan naik taksi ke Suan Company. Setelah menunggu setengah jam di dalam mobil Audi, baru terlihat seorang wanita muda yang cantik keluar dari gedung. Melihat ini Lydia Wang bergegas ke depan. "Kamu wakil Direktur Wang?" "Aku Lydia Wang. Kita pernah berbincang di WeChat."
Julia Wang mengangguk. Ini aku. Ada urusan apa? Lydia Wang merasa malu. Aku benar-benar minta maaf. Aku harus merepotkanmu lagi. Dr. Stranger, bab 197 kamu yang sakit. Julia Wang mengerutkan kening dan bertanya apa yang harus dilakukannya. Lydia Wang benar-benar sulit untuk mengatakannya, tapi setelah berpikir lama, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Wakil Direktur Wang, maafkan aku, sebelumnya aku minta tolong kerabatku untuk membeli ginseng, alhasil orang itu tidak dapat diandalkan dan memberikan ginseng palsu. Julia Wang juga kaget, ginseng palsu. Dia melihat ginseng itu sangat berharga dan menganggapnya barang yang bagus, dia bahkan mengirimkannya langsung ke Direktur Qin. Dia juga menekankan bahwa itu adalah ginseng yang berharga, ternyata, itu palsu. Bukankah ini menamparkan wajah Julia Wang? Meskipun dia adalah wakil direktur, dia masih muda, dan dia tidak tahu banyak tentang ginseng. Jika Direktur Qin mengetahui bahwa itu palsu, dia pasti akan meragukan kemampuannya dalam menangani urusan. Apa yang ingin kamu lakukan? Lydia Wang dengan cepat mengeluarkan ginseng dan menyerahkannya. Yang ini asli. Aku sudah mencari seorang tabib dewa di Chinese Medicine Street untuk melihatnya. Ini tidak akan palsu, ini adalah satu-satunya dari ginseng merah berusia 100 tahun di seluruh dunia, kali ini tidak akan ada masalah. Julia Wang mengangguk, mengambil ginseng merah itu, langsung naik mobil dan siap mengantarkannya ke Direktur Qin. Lydia Wang buru-buru berkata, "Bagaimana jika aku pergi denganmu?" Julia Wang mendengus, kamu memberikan ginseng palsu, masih enak hati bertemu dengan direktur. Nanti saja baru bicarakan. Julia Wang terlihat sedikit tidak senang, wanita ini membuat hal seperti itu, tentu lebih tidak bisa melihat direktur lagi. Dia juga diam-diam bersumpah, kelak dia tidak akan membantu dalam hal seperti ini lagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan dikirim orang-orang ini, lagi pula direktur tampaknya tidak terlalu peduli tentang itu, jadi mengapa membuat keributan seperti itu? Dengan cepat, Julia Wang kembali lagi ke kediaman Qin. Thomas Qin tertegun sejenak, dalam hati berkata, mengapa dia datang lagi? Julia Wang mengambil ginseng itu dan menyerahkannya kepada Thomas Qin. Lydia Wang membawa ginseng lagi. Ginseng sebelumnya adalah palsu, dia ditipu oleh orang lain, maafkan aku, Direktur Qin. Thomas Qin mengerutkan kening, mengambil ginseng dan melihatnya. Bukankah ini ginseng yang sama? Apakah Lydia Wang sakit? Sebuah ginseng yang sama dikirim 2 kali berturut-turut, bahkan mengatakan bahwa itu palsu. Benar-benar membuang-buang waktu saja. Thomas Qin membuang ginseng itu dan berkata, oke, aku tahu. Julia Wang keluar dengan tergesa-gesa karena takut Thomas Qin akan bertanya lagi. Keluar dari gerbang, Julia Wang merasa lega dan memarahi Lydia Wang beberapa kali. Karena dialah, dia membuat Direktur Qin marah tanpa alasan apapun. Setelah beberapa saat, Julia Wang menerima pesan. Wakil Direktur Wang, apakah kamu sudah mengirimkan barang? Bagaimana? Julia Wang menjawab dengan marah, tidak bagaimana, direktur membuang barangnya. Ketika Lydia Wang menerima WeChat, wajahnya tiba-tiba menjadi buruk. Ini sudah berakhir, berniat melakukan hal baik justru merugikan diri sendiri. Tidak mudah memberi sebuah hadiah, alhasil hubungan tidak bertambah baik justru membuat orang marah. Lydia Wang sangat marah. Jika Thomas Qin tidak memberinya ginseng palsu, bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar, tidak melakukan sesuatu dengan baik, akhirnya membuat masalah jadi runyam, anak itu benar-benar pembawa sial. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi marah. Dia mengambil ponsel dan menelepon Thomas Qin. Apa kamu sakit? Memberikan ginseng palsu. Melihat panggilan dari Lydia Wang, awalnya Thomas Qin tidak mau menjawabnya, namun berpikir itu adalah Ibu Melissa, dia masih mengangkatnya, alhasil begitu diangkat dia disambut dengan amarah. Thomas Qin mengerutkan kening. Kamu yang sakit.
Setelah berbicara, dia menutup panggilan. Lydia Wang tertegun sejenak, lalu marah-marah dan mengumpat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.